konstitusi. Nah, dalam perjalanan peta politik kekinian, gonjang-ganjingnya makin seru. Kalau seseorang, katakan diberi mandat, mandat itu dikerjakan dengan sesuai dengan apa yang dimandatkan ya. Kira-kira untuk ya namanya partai pasti kan untuk kesejahteraan rakyat ya. Nah, tiba-tiba ada semacam apa namanya mencela-mencela atau tidak sesuai menyimpang daripada mandat yang diberikan. Nah, itu apa kira-kira? Yang pantut ya bahasa umumnya mbalelo. Kalau bahasa di dalam kiasan Melayu itu namanya malin kundang. Pak Joko Widodo ini adalah presiden petugas partai. Tentu ada amanat yang diberikan. Nah, ternyata di dalam perjalanannya ini ya tentu beliau juga kena imbas daripada pengalaman secara empiris apapun perilaku daripada penguasa-penguasa Indonesia ini, mulai dari Bung Karno ada terahnya. Tapi Bung Karno sebagai pejuang kemerdekaan, sebagai proklamator, sejak mudanya sudah membentuk partai, PNI. Kemudian Bung Hatta membuat pendidikan nasional. Jadi PNI juga, tapi PNI pendidikan. Nah, beda ini. Dan itu berjalan sampai sekarang. Bung Hatta bukan partai tapi ya? Bukan partai itu. Tapi stressingnya pada pendidikan. Nah, ini satu sisi. Nah, sekarang kita lihat yang lain. Pak Harto juga membangun Praswarto. Ada dibangun partainya dulu, Golkar. Namun Golkar ini kan dibangun dari awalnya Sekber Golkar dulu. Golkar, betul. Nah, di dalam perjalanannya banyak komponen, banyak komunitas yang berkumpul. Jadi sekarang Golkar itu tidak lagi merupakan gerbong atau kereta daripada keluarganya Pak Harto. Iya, tapi baru beberapa minggu terakhir ini saya terhentak, Prof. Terhentaknya itu dengan dualisme dukungan yang diberikan oleh, tanda kutip ya, oleh Presiden kepada dua kandidat ini menimbulkan goncangan politik yang sangat dahsyat sampai detik ini. Oh, karena begini, Bib. Pak Joko Widodo itu dia membuat dengan cawe-cawenya kiri kanan oke. Nah, ini barangkali Prabowo oke, Ganjar oke. Walaupun sudah itu kiri kanan oke itu yang bikin repot. Itu sekarang sepertinya sudah didatangi oleh ya kubu-kubunya Erlangga, Caimin, PAN, ya untuk bersama-sama ini, tapi belum konkret. Wacana lah ya. Tapi dengan wacana ini, Bu Mega, waduh, terganggu perasaannya. Karena apa? Rupanya sepertinya di-endorse oleh Pak Joko Widodo. Kalau Bu Mega berbisik dengan bisikan sepoi-sepoi, udahlah, itu petugas partai copot aja lah. Ayo. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Profesor Dr. Abbas Taha, sahabat setia Khas Channel. Ya, Prof? Yuk, mari. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Saya semakin hari semakin semangat memikirkan negeri ini yang makin hari makin menghangat bagaikan apa, Prof? Ya, sebagaikan bara api disekam. Jadi makin membara. Membara antara sikap politiknya Jokowi terhadap Joko Widodo terhadap Bunda Mega.
Megawati, Jangan dipotong-potong nama orang, Prof. Bunda Nanti Megawati tersinggung orangnya. Dibikin yang telah memberikan Hmm. penugasan sehingga Pak Joko Widodo menjadi presiden petugas partai. Semacam mandat, Prof ya. Semacam itulah. Iya. Walaupun yang menyumpahnya itu sebagai presiden bukan Bu Megawati. Iya. Sesuai konstitusi kan. Sesuai konstitusi. Nah, dalam perjalanan peta politik kekinian, Iya. gonjang-ganjingnya makin seru. Beb. Prof, kalau seseorang ya katakan diberi mandat, ya mandat itu dikerjakan dengan sesuai dengan apa yang dimandatkan ya. Kira-kira untuk ya namanya partai pasti kan untuk kesejahteraan rakyat ya. Nah tiba-tiba ada semacam apa namanya mencela-mencela atau tidak sesuai menyimpang daripada mandat yang diberikan. Nah itu apa kira-kira? Yang pantas ya bahasa umumnya mbalelo. Kalau bahasa di dalam kiasan Melayu itu namanya malin kundang. Oh, malin kundang. Padahal malin kundang itu sekarang sedang dilakukan lagi studi. Sebab apa? Malin kundang itu kan yang disumpah jadi batu. Setahu saya kan kalau malin kundang itu kan disebutkan anak durhaka, Prof. Iya, anak durhaka kemudian disumpah. Sumpahnya itu jadi batu. Apa kaitannya dengan Presiden Jokowi? Nah, ya kan tadi sudah. Pak Joko Widodo ini adalah presiden petugas partai. Tentu ada amanat yang diberikan. Ya. Nah, ternyata di dalam perjalanannya ini ya tentu beliau juga kena imbas daripada pengalaman secara empiris apapun perilaku daripada penguasa-penguasa Indonesia ini, mulai dari Bung Karno ada terahnya. Tapi Bung Karno sebagai pejuang kemerdekaan, sebagai proklamator, sejak mudanya sudah membentuk partai, PNI. Kemudian Bung Hatta membuat pendidikan nasional. Jadi PNI juga, tapi PNI pendidikan. Nah, beda ini. Dan itu berjalan sampai sekarang. Kalau Bung Hatta bukan partai tapi ya? Bukan partai itu. Betul. Tapi stressingnya pada pendidikan. Jadi ini hebat, Bib. Orang Minang ini Tan Malaka bicara pendidikan, dia melakukan pendidikan. Bung Hatta juga demikian. Dan kemudian Iqra bismi rabbika juga pelajaran pendidikan dari agama Islam. Nah kemudian berjalanlah ini Bung Karno sehingga orang mengenal dengan adanya Trah Soekarno, dengan pendukungnya loyalisnya disebut dengan Soekarnois. Nah ini satu sisi. Nah sekarang kita lihat yang lain, Pak Harto juga membangun Trah Soeharto. Ada dibangun partainya dulu, Golkar. Namun Golkar ini kan dibangun dari awalnya Sekber Golkar dulu. Sekber Golkar, betul. Nah di dalam perjalanannya banyak komponen, banyak komunitas yang berkumpul. Jadi sekarang Golkar itu tidak lagi merupakan gerbong atau kereta daripada keluarganya Pak Harto. Kemudian anak keturunan Pak Harto mencoba membuat partai, tapi yang terakhir itu kalau tidak salah sekarang sudah dipegang oleh Muhdi PR. Enggak jadi. Oh, enggak jadi. Direbut. Oh, lagi ribut. Mau direbut, ini lagi era rebut-rebutan partai ini. Oh, lagi era belum selesai. Jadi sekarang kalah. Direbut kalah. Nah, jadi masih Tommy yang pegang. Oke. Gitu. Nah, kemudian daripada itu ya, kalau Gus Dur ya punya Nahdien yang kuat gimana pun. Bangun PKB diambil ponaannya kan. Jadi rebut-merebut ini udah menjadi semacam pola, Prof ya. Ya budaya. Oh budaya. Apa itu budaya? Budaya adalah satu produk hasil kreativitas daripada anak bangsa atau manusia. Oh gitu ya. Nah sekarang terjadi lagi. Kemarin Demokrat yang dibangun oleh Pak SBY. Itu mau dicopet Pak Muldoko tapi nggak jalan. Ya, sama juga Prof nih, partai yang saya diriin nih. Ingat tak? Apa? Oh, Habib mendirikan PAN. Iya, dicomot juga. Dicomot oleh? Ya oleh yang sekarang berkuasa. Yang berkuasa, Zulhas CS. Tapi kan pendiri apa mental? Mental. Nah, ya, yang mental kita ini benar-benar prihatin, Prof. Ya. Prihatin. Jadi
jalannya partai, yang mendirikan partai itu, keringat itu. Waduh, Prof, kalau saya mau buka tentang bagaimana berdiri PAN, bagaimana susah payah Pak Amin. Ya, awal-awal saya ikut Bib di hotel di Senen itu. Itu kau, tapi Prof, kemudian di sini aja. Kalau saya ikut keliling. Enggak ikut keliling. Waduh, itu makanya saya sangat prihatin, Prof. Soal Prof Amin Rais yang tersingkir dari PAN itu saya sedih. Kalau saya nanti rencana sudah mau saya mengundang Faisal Basri. Jadi ini duka yang mendalam ini. Iya, saya udah bilang Pak Faisal Basri, kita podcast, insyaallah Beb, saya datang katanya. Ya. Saya mau bicara tentang satu masalah bagaimana susah dukanya kita mendirikan partai, Anda sebagai sekjen pertama, dan kedua masalah hilirisasi yang sedang hangat-hangat. Iya, kan banyak itu pentolannya itu. Ini Wong Kito ini kan yang sempat jadi ketua. Ya. Siapa Wong Kito yang jadi ketua Hatta Rajasa. Nah, Faisal Basri. Didi Rahbini. Waduh, luar biasa, Prof. Ya, kalau luar biasa. Ke belakang ya, pendiri PAN dulu, saya masih hafal di kepala, Prof. Ya, itu orang-orang hebat semua, Prof. Betul, tapi kita lanjut lah. Sekarang hebat-hebatnya itu PAN kan sekarang sudah jalan sendiri. Sudah babak belur kalau bahasa saya. Tersandera. Tersandera juga, tapi sudah babak belur. Grassroots-nya deklarasi dukung koalisi perubahan. Ya, itu yang memprihatinkan itu. Oke, biarlah dunia ini selalu begitu. Nah, jadi kemudian, ini udah macam menjadi kebiasaan, Bro, ya. Rebut-merebut, ingkar janji, terus tidak amanah. Kan namanya manusia itu per individu dalam dirinya itu baik buruk, jelas lurus. Nah, sekarang bagaimana manusia itu menekan, ya, bagaimana dia menjadi seorang yang amanah, profesional, jujur, tidak mudah. Iya, saya tuh prihatin gini, Prof. Ya, akhir-akhir ini ya, yang lagi rame-rame ini kita ngikutin persilatan politik ya. Begitu perhatian Bu Megawati terhadap Presiden Jokowi itu, begitu dia dihujat sana sini, dia tampil, dia bilang kasihan Presiden sampai kurus katanya. Padahal emang udah kurus. Ya kan, itu kan muncul lagi, ada lagi dihujat sana sini, Bu Megawati muncul lagi. Tapi kemarin ini, Prof, ini betul-betul saya. Jadi artinya sementara ini ke belakang dibela terus lah. Iya, tapi baru beberapa minggu terakhir ini saya terhentak, Prof. Terhentaknya itu dengan dualisme dukungan yang diberikan oleh, tanda kutip ya, oleh Presiden kepada dua kandidat ini menimbulkan goncangan politik yang sangat dahsyat sampai detik ini. Oh, karena begini, Bib. Pak Joko Widodo itu dia membuat dengan cawe-cawenya kiri kanan oke. Nah, ini barangkali Prabowo oke, Ganjar oke. Walaupun bisa, Prof. Itu kiri kanan oke itu yang bikin repot. Kan pasang dua kaki. Nggak bisa. Harus tegas, lugas. Nah, sekarang kelihatannya sudah mulai agak lugas ini. Karena gerbong-gerbong yang tersandera semacam di-endorse untuk bergabung ke Prabowo. Udah bahasanya seperti itu, tapi kenyataannya belum juga. Sekarang belum juga. Lagi Erlangga sekarang dituntut. Bergabung ke situ bukan atas nama partai, tanpa pribadi. Rame lagi. Oh, jadi Erlangga bergabung ke Gerindra itu bukan atas nama partai, dituntut sama beberapa pengurus senior. Rame lagi nih sekarang. Makin hangat ini, Prof. Makin hangat. Kalau begitu kan, kalau manggil susah juga. Yang bisa manggil kan kalau ada namanya jejaring dan kekuasaan, jangkar dan kekuasaan, yang bisa manggil sekarang Firly barangkali. So kalau Kejagung banyak. Enggak, kalau Kejagung enggak bisa. Kejagung kan banyak pintu menuju. Bukan, kalau Kejagung manggil sulit kan. Kenapa? Kejagung kan masih ada bahasa, Prof. Banyak pintu menuju Roma. Oh, gitu, tidak satu jalan ke Roma, banyak jalan ke Roma, ya. Nah, jadi ini kalau begitu maka kelihatannya Erlangga nih, waktu udah mepet nih, tinggal 2 bulan nih, Bit. Apa sempat nih memanggil? Apa sempat di baju orange kan? Dilaporkan. Jadi melaporkan. Jadi beberapa pengurus partai melaporkan kepada pimpinan partai bahwa Erlangga ini sudah melanggar.
Ini intern partai sekarang lagi rame nih. Intern Golkar rame. Bukan melapor ke kepolisian, bukan. Ya iya. Kalau itu sudah proses. Sekarang melapornya kemana? Kan kepada Mahkamah Partai. Iya, ke Dewan Etik. Dewan Etik Partai. Gitu loh. Karena dianggap Erlangga melakukan manuver. Padahal di dalamnya rame juga ini kan yang mendukung Erlangga. Jadi LBP mau ngambil jadi nggak ini? Kan ada peluang lagi. Hah? Ada peluang lagi. Oh, dapat peluang lagi nih. Oh, nggak jadi pulang kampung. Makanya persilatan politik ini, Prof, makin hangat kita diskusikan di Has Channel. Mudah-mudahan ini menarik sebagai proses pembelajaran, Prof, ya. Iya, jadi PAN sudah kita bahas tadi, ya. Sekarang Golkar juga sudah demikian kondisinya, dan seperti saran kita, yang tersandera atau rawat jalan, ya duduk bersamalah membangun satu kekuatan. Maka pakailah lagu Iwan Fals, bongkar. Oh. Jadi kalau mereka duduk bersama, nih kumpulin, ente punya dosa apa ini kelihatannya? ABC. Ente apa? Kumpulin. Ayo. Jadi sebulan dosa-dosa. Ya. Kemudian ada dosa-dosa, film dulu, Babe, tempo dulu, The Sweet Sins of Sexy Susan. Jadi dosa-dosa sesat bersama Susan yang seksi. Nah, yang seksi ini rupiah, Babe. Oh gitu. Mungkin mereka tergelincir ini, mungkin ya. Bukan konstitusi, tapi itu nggak boleh. Jadi kalau mereka berkumpul, tahu mereka dosanya ini, tapi yang mau menegur, yang mau menghukum, mereka juga kumpulan dari dosa-dosa. Cuma mereka, kalau lagi berkelahi ini, yang mau menghukum ini dia pegang hulunya. Masya Allah. Kendali, jangkarnya dia pegang. Nah, yang ini masih ini juga. Nah, harusnya mereka berkumpul dengan sikap pakai jurus cimande, lawan itu gitu. Oh gitu ya. Sehingga koalisi ini bisa menentukan sikapnya, mau tampil capres dan cawapres sendiri, atau memang bergabung kepada 02. Prof, kalau saya lebih cenderung jangan pakai jurus cimande, Prof. Kurang cakep. Jurus mana ini, Prof? Prof, biasa kan lebih tahu jurus apa yang lebih silat. Oh, kalau silat. Ya kalau silat sih, Beb. Kalau silat itu setiap dunia itu ada, tapi yang sudah mendunia itu pencak silat Indonesia itu terkenal, dipelajari di Eropa, di mana-mana. So di dunia ini kan ada nggak jurus tadi loh. Karena jurus lebih yang apa pakai mabok-mabok itu loh. Oh itu pendekar mabok. Nah, yang pakai ini. Iya. Aduh. Itu lebih mantap. Yang pemainnya ada Jackie Chan juga, ada Pak Tua itu. Jadi ini pakai pendekar mabok ini. Iya, baru ampuh itu. Kalau cimande kurang mampu. Ya, tapi mudah-mudahan lah ya. Karena ini sudah. Tapi semua harus demi untuk tegaknya NKRI berdaulat. Iya. Jangan keluar dari situ. Betul. Jadi masalah dosa-dosa sedap, oke lah. Ini nanti kita lihat rapornya kan. Pilah-pilah ya. Ada dosa sedap. Ada yang kurang sedap. Kurang sedap. Oh ya. Ada yang tidak sedap. Yang tidak sedap ini yang berkaitan dengan IKN. Ya Allah, Bro, nanti Allah bisa marah nih, Prof. Masa dosa dibilang sedap? Nama juga film sekuler kan begitu, Bib. Ya. Oke. Nah, kita lanjut. Jadi itu sudah ya. Ini yang PAN begitu tadi. Dibangun luar biasa, kemudian pecah-pecah, diambil sekarang tersandera strukturalnya. Nah, kemudian yang repotnya, Prof, di strukturalnya tersandra, tapi banyak Brutus yang belain. Brutus? Wah, ini Habib ahli juga dalam sejarah di daerah Anatolia, Roma, Andalusia, Spanyol. Jadi ini Brutus ya. Aduh. Mungkin Prof bisa menjabarkan apa itu Brutus? Ya Brutus lah, tokoh-tokoh yang nggak bagus, yang membuatkan suasana. ABS ya? ABS. Asal Bapak senang kan? Ya, ABS itu Sangkuni Plus. Oh, Sangkuni Plus. Ya. Jadi ada jahatnya juga gitu. Oh gitu ya. Oh ya? Iya, Brutus ini. Soalnya dia punya kepentingan pribadi juga. Balik lagi kepentingannya. Ya, betul kepentingan. Jadi PAN kondisinya. Nah, PKB Caimin dia netizennya itu Nahdien.
Jadi siapapun yang memimpin, tapi di struktural ini kan abangnya Yakul. Yang kemarin ini bersama Muhammadiyah telah menandatangani ya bahwa ke depan ini Indonesia harus dipimpin oleh orang yang bermoral, tanda kutip. Dari Muhammadiyah. Kok pakai tanda kutip sih, Prof? Iya, nanti kalau kalimat salah saya dipanggil lagi sama Kalau tidak Muhammadiyah. bermoral nggak mungkin memimpin. Ya, sama. Jadi yang penting pimpinan Muhammadiyah tim lengkap datang ke Keramat, disambut oleh lengkap lagi oleh Nahdien, bersepakat mereka bangsa ini harus diselamatkan dan bangsa ini harus dipimpin dengan moral yang baik. Nah, itu bersepakat. Saya jangan pakai tanda kutip. Oh gitu. Iya lah. Baik. Nah, jadi itu. Nah, sedangkan Pak Bowo, dia sudah tenang betul karena ada beberapa yang merapat. Tambah yang merapat Pak Bowo, siapa? Saya nggak kenal Pak Bowo. Pak Bowo ini 02. Prabowo Subianto. Saya kenalnya Wowo. Wowo. Iya. Kalau dipanggil Wowo saya lebih kenal. Kalau Pak Bowo nggak kenal saya. Oke lah. Jadi ini kalau Pak Bewok itu Gatot Subroto, jenderal. Nah ini Pak Wowo. Oke. Itu sekarang sepertinya sudah didatangi oleh ya kubu-kubunya Erlangga, Caimin, PAN, ya untuk bersama-sama ini, tapi belum konkret. Wacana lah ya. Tapi dengan wacana ini, Bu Mega, waduh, terganggu perasaannya. Karena apa? Rupanya sepertinya di-endorse oleh Pak Joko Widodo. Nggak percaya? Tanya sama Ebit GAD. Oh gitu. Tanya sama Dul Sumbang. Tanyalah pada rumput yang bergoyang. What's going on with the political situation in the last minute. Pada menit-menit terakhir kemarin. Masya Allah. Itu. Tapi hebatnya lagi, pendiri PRD, tokoh merah kita ini yang muda, Sujatmiko, langsung Budiman Sujatmiko. Budiman Sujatmiko. Nama jangan sepotong-sepotong, Bro. Budiman Sujatmiko, yang juga punya proyek di Sukabumi, nggak ketahuan kemana itu proyek, entah berantahnya, duitnya kemana, lokasinya mana. Nah, kemudian bergabung mendukung Bukan cuma bergabung, sudah deklarasi kemarin dia bikin tim relawan. Luar biasa ya? Iya, dia bilang dia siap apabila akan diberhentikan dari PDIP dengan berlinang air mata. Bahasanya. Dengan berlinang air mata? Iya, kalau tetap paksa dia diberhentikan dari PDIP, karena PDIP itu memang yang membesarkan dirinya, dia berasa, ya dia akan siap menanggung risiko itu, tapi dengan berlinang air mata. Nah, jangan-jangan air mata buaya, bukan maksud dengan air mata, dengan mata berkaca-kaca. Oh, dengan mata berkaca-kaca boleh lah. Tapi yang bersama lah ya. Berlinang air mata sama air mata berkaca-kaca sama aja ya. Ya, tergantung kedalamannya ini. Oh gitu ya. Harus kita tanya kepada ya enggak senior kita ya, Bang Taufik Abdullah. Yang sudah bilang jangan teriak merdeka dulu. Bagaimana mau merdeka kita teriak? Utang saja berjibun. Nah, ini Prof yang saya tertarik nih. Ngomong soal hutang ini kita perlu kita diskusikan, Prof. Oh iya, kaitannya ada. Jadi begini nih, utang banyak. Sudah melampaui batas ketentuan ekonomi. Ya. Kemudian berarti kan konstitusi harus marah itu. Sebetulnya. Yang kedua, 5 menterinya terjerat. Ini juga adalah rapor daripada pimpinan tertinggi presiden. Nah, yang ketiga itu adalah ada beberapa catatan konstitusi yang dipaksakan. Nah, dengan ini mestinya DPR berbuat sesuatu. DPR nih adalah Bu Puan. Bu Puan punya di sana itu luar biasa dominan di DPR itu. Tentu DPR anggotanya, Bu Puan ketuanya, ada Bu Mega di belakangnya. Kalau Bu Mega berbisik dengan bisikan sepoi-sepoi, udahlah, itu petugas partai copot aja lah. Ayo. Mungkin gini Prof, lebih pas itu dievaluasi kembali. Evaluasi kembali. Iya, jadi di akhir-akhir jabatan ini
pemberi tugas tadi ya sebagai partai politik. Kalau Nasdem kan sudah keluar nih, ya kan sudah keluar, artinya sudah menunjukkan sikap kan, keluar karena sudah tidak sepakat lagi dengan program sekarang walaupun menterinya masih dalam tanda kutip dipertahankan ya. Tapi kalau Megawati atau PDIP sebagai pengusung ya, itu sudah harus mengevaluasi kembali secara total. Jadi kalau perlu dia tarik menteri-menterinya atau DPR dia gerakkan. Apapun, karena pertanggungjawaban itu kan ada 3 kewajiban DPR kan, untuk rezim pemerintahan ini kan di bawah kontrol DPR kan. Ya. Nah, 3 hak itu termasuk hak budgeting ya, yang memang mereka punya hak untuk itu kan. Apabila ada penyalahan itu, mereka bisa berbuat sesuatu kan. Gitu loh. Jadi yang seperti Bro bilang tadi, terus interpelasi. Ya sederhana itu memang itu kan semacam aturan main. Jadi dipanggil siapapun presidennya, kalau memang sudah punya ada masalah tuh interpelasi ataupun hak angket itu kan hak bertanya. Ya kan? Hak bertanya yang melekat pada DPR. Jadi kalau bertanya kemudian DPR nanya, jawabnya mencelak-mencelek, nah, di situ baru ada sikap. Gitu. Sikap. Iya. Nah, sikap DPR biasanya kalau mencelak-mencelek nggak diterima, ya, artinya impeachment lah. Impeachment. Ujungnya impeachment. Tapi kan butuh proses. Tapi proses itu nggak tahu panjang, menurut saya ya. Singkat ya? Iya, singkat. Karena begitu pertanggung jawaban itu dibuka, apa aja kesalahan yang paling fatal di antara sekian kesalahan-kesalahan yang ada. Nah, apalagi ini kan sudah jelas-jelas nih, Hasto sudah bongkar-bongkaran nih. Food estate. Nanti saya yakin dalam hitungan menit udah muncul lagi nih kasus. Oh iya, karena apa? Ini yang food estate ini kan hutan dirambah, duitnya banyak, hasilnya jelas. Padahal singkong ini sejak zaman Londo ini sudah merupakan domain utama anak keturunan Tionghoa ini. Sejak dulu, zaman Belanda, singkong ini, ya tapioka. Nah, ini singkong nih, tentu tidak hanya itu. Yang state food ini kan untuk segala macam. Bro, ngomong Eropa, saya ingat lagu singkong dan keju, Bro. Keju dan singkong itu masalah kehidupan, gambaran kehidupan pada era-era dangdut dia masih berkembang. Ya kan ada lagunya kan, singkong dan keju kan. Ya, lagu cukup terkenal kan. Ya, racun. Madu dan racun. Lain lagi itu. Lain lagi singkong dan keju. Lain lagi. Yaitu makan sepiring berdua. Ini senang dengan Maggie Z juga sepertinya. Kalau saya sekarang ini senang dengan Iwan Fals. Kadang makan sepiring kedua, piringnya pecah nih, Bro. Ya kan, makan sepiring berdua sekarang, tiba-tiba piringnya pecah. Ya. Atau mangkok. Nah, tapi kalau mangkok, Bib, ada yang hebat dalam cerita pewayangan. Saking keselnya Hanoman, dia makan mangkok itu nggak habis-habis nasinya. Dia makan sama mangkoknya. Jadilah Hanoman Mandraguna, Sakti Mandraguna. Oh gitu. Nah, saya senang dulu nonton, Bib. Ada Hanoman Obong, ya. Apa nih, Prof, kaitannya, Prof? Apa kaitannya dengan ini? Kaitannya begini. Jadi mangkok ini makan ini apa nih? Kaitannya begini. Hanoman ini ada gambaran daripada satu makhluk yang selalu mendukung kebenaran. Ya, nah, kemudian dalam konteks ini, dalam percaturan perpolitikan ini, siapa yang Hanoman ini sebetulnya? Nah, itu yang perlu kita jelaskan. Tapi yang jelas adalah, hati-hati, Prof, jangan sampai salah-salah, Prof. Salah-salah, ntar si A disebut Hanoman, nggak boleh, nggak boleh. Tapi yang maksud saya adalah sifatnya. Oh, sifatnya. Nah, jadi kalau jelas kalau di dalam hal ini, yang saya khawatirkan adalah nih kalau cerita pewayangan terjadi Baratayuda dalam internalnya PDIP. Sebab di PDIP kan juga ada orang-orang Jokowi di situ. Tapi saya yakin tidak. Karena Bu Megawati ini punya karismatik di internalnya pun di luar dengan mengalirnya darah Soekarno. Tapi momennya hanya saat ini, Prof. Momen dari ya, dengan begini Bu Megawati bisa bersih-bersih ke dalam. Ya, karena momen ini tidak akan terulang. Ya kan?
dan juga faktor umur. Bib. Iya. Dan kemudian dia tentu harus estafet kepada puan kan. Iya. Jadi puan ini harus diberdayakan dan diberi kesempatan berkiprah dan publik secara mandiri. Memang 2024 ini sangat menarik, Prof. Perpolitikan nasional yang begitu dahsyat. Ini luar biasa. Iya, Bib. Karena apa? Perpolitikan dulu yang dahsyat itu 65, Orde Baru. Kemudian ada Orde Reformasi 98. Iya. Kemudian di mana orde-orde itu lahirlah Tamzilin Rum, Iya. lahirlah Syahganda, lahirlah Jumhur yang telah berjuang Kok sebelum. saya nggak sebut, Prof? Hah? Saya nggak sebut. Soal sebut Habib, yang saya ingat Habib Kribo. Ya, jadi saya ngikuti mereka dan saya cukup kenal dekat ini. Oh gitu ya. Ya, terutama dengan Syahganda, Tamzilin Rum. Saya jadi cemburu, Rob. Masa saya nggak sebut-sebut? Anu lah, khas tunnel lebih terkenal. Gitu. Ya, jadi kalau, nah saya dengan Adinda. Soalnya saya tuh bareng Pak Amin Rais, Prof. Amin Rais, Prof. mendirikan partai, nggak tanggung-tanggung. Oh iya. Kita jalan bareng-bareng. Iya, tapi memang begini. saya jarang muncul di publik gitu loh. Jadi kan itulah. Iya. Dan kalau begini. Tamsil Lindung baru belum lama itu. Saya lebih awal. Iya, tapi kan begini. Beliau tuh dulu dengan Pak Ahmad Tirto Sudiro, ya, Menteri Bulog. Ya, maksudnya dia bergabung di PAN belum lama. Oh, dia bergabung di PAN, iya kan pernah di PKS juga. Saya pendiri masih. Iya. Masih kibar-kibar pertama bendera. Sampai sekarang saya masih punya tuh, Prof. Oh gitu. Jaket pertama kali saya bikin dipakai oleh Pak Amin di Tangerang. Kita deklarasi sampai sekarang menjadi baju keramat. Waduh, ini mulai lagi mistik nih pakai baju keramat. Iya, kapan-kapan nanti saya akan pakai itu baju, Prof. Terus ketemu sama Pak Amin. Iya. Oke, boleh saya dampingi nanti. Iya, bahwa saya adalah pendiri PAN. PAN. Ya, jadi kembalikanlah PAN kepada jalan yang lurus kan begitu. Sepakat. Oke, saya mendoakan. Karena sesuai amanat reformasi kemarin, PAN itu salah satu partai yang lahir di era reformasi untuk meluruskan negara bangsa. Ya, saya juga sampaikan kepada Mas Amin, luruskan amandemen itu. Ya. Karena yang dipakai itu yang 2002 yang dipakai. Bukan 2002 yang dipakai, Prof. Saya ada di dalam. Jadi memang waktu itu beberapa kali di amandemen. Ya berapa kan 4 kali, Bi. Iya, tapi namanya manusia. Waktu itu eranya kita mesti ngerti juga. Kan euforia elit politik saat itu kan luar biasa. Tarik-menarik antar partai itu kan begitu dahsyat, Prof. Sehingga terjadi semacam transaksi sama. Ya cuma kemudian ini pada era 2 tahun ini, terutama tahun terakhir, itu ya enggak dielaborate menjadi kebijakan-kebijakan publik yang tidak berpihak pada rakyat, yang tidak inklusif gitu. Nah itu sudah sempat kita bikin buku, Prof. Jadi waktu itu sudah 4 kali di amandemen, banyak kekeliruan. Nah, musik kita amandemen kembali hasil amandemen. Jadi kita nggak cakap-kutik yang undang-undang yang lama. Hasil amandemen itu yang kita perbaiki lagi gitu loh. Ya. Banyak hal-hal yang kurang bagus disempurnakan. Cuma sekarang ini itu Bambang Setio sama Lanyala pengen lagi. Itu lain cerita lagi. Kalau itu ceritanya hanya untuk tampil. Ya semacam gila jabatan kalau saya bilang gitu. Oh, gitu. Jadi tanda kutip ya, gitu gila jabatan. Jadi balik lagi, sehingga dia punya ide seperti itu supaya jabatannya tetap panjang. Padahal dia lupa umurnya kan sudah makin hari makin mendekat. Kan gitu, Bro? Ya betul. Jadi balik lagi. Ya perpolitikan kita ada Bu Mega sekarang ini, ada Pak Prabowo, ya. Ada kelompok koalisi perubahan, ada Pak Jokowi. Nah Pak Jokowi ini dengan Bu Mega sekarang terjadi semacam friksi. Bukan sekarang, udah lama, Prof. Iya, tapi ini menajam sekarang. Ya, meningkatnya. Udah lama sebetulnya. Sebetulnya juga pada zaman-zaman siapa itu yang bintang film artis itu si Oneng ya. Iya. Oneng itu. Ini Oneng tuh merahnya merah Iwan Simatupang itu. Dia pernah waktu awal-awal itu kan pernah mengusulkan semacam hak angket atau interpelasi waktu itu. Di eranya Presiden Jokowi pertama ya. Iya, iya. Itu udah ada suara-suara seperti itu. Tapi tenggelam di telan bumi. Ya. Nah sekarang ini sudah masyarakat luas ngangkat. Tapi nggak jadi juga ini ya. Jadi mungkin Queenmaker kan baru berapa hari. Oh, ya, masih hitungan hari nih. Hitungan hari ini Hasto udah mulai buka-buka tentang
kebijakan yang salah. Iya, Betul itu kritik, harus terima sebagai kritik. Iya, itu masalah udah artinya kasat mata. Jelas ini. Nah, Pak Wowo dan Pak Joko Widodo, ya, kebijakan tertingginya di Pak Joko Widodo, pelaksana tertingginya Pak Wowo, menyebabkan masalahnya kerusakan lingkungan, kemudian yang juga hasilnya tidak jelas, tentu perlu pertanggungjawaban. Itu yang saya maksud, Prof. Apabila ada terjadi hal seperti ini, seharusnya ya, sebagai LSM Peace yang senangnya damai gitu loh. Jangan bersaut-sautan di media. Nggak bagus. Nggak bagus. Ya? Iya, seorang Presiden Jokowi menanggapi kritiknya Sekjen PDIP ya, dan beberapa tokoh PDIP, dia muncul juga ke publik gitu loh. Jadi jangan rata kalau menurut saya. Jadi seharusnya dia datang ke Bu Mega, jelaskan begini, tertutup aja. Ya sekarang kan lain, Bib. Yang berkembang itu sekarang kelihatannya kasat mata. Ya sedang membangun dinasti juga rupanya ini. Iya, kira ya membangun dinasti. Oke, sekarang kan kita bicara politik cantik. Politik cantik itu kan begini, dia bikin cantik sekarang. MK lagi pusing 7 keliling ini. So kedengarannya Gibran mau masuk di sana untuk lolos 35 tahun. Ujung-ujungnya Gibran untuk dijadikan wapres untuk siapa ini? Ya makanya saya bilang tadi, kalau memang pertanggungjawaban sebagai yang diberikan mandat tadi, ada kekeliruan apapun, jangan dibongkar di publik gitu loh. Jangan bersaut-sautan di publik. Oh, maksudnya menunjukkan begini, dia nyaut di publik, saya loh, gitu. Oh, gitu. Membusungkan dada dia. Betul yang memberikan tugas, tapi saya kan udah besar juga ini. Sudah 2 periode saya memimpin. Oh gitu ya. Dan follower saya juga cukup besar. Berarti makin menghangat dong, Prof. Oh, makin menghangat. Karena apa? So beliau merasa itu mendapat dukungan, apalagi dengan ya menteri segala urusan yang menjembatani dan mendorong, mengendorse untuk hubungan dengan Xi Jinping. Jadi berarti persilatan politik ini semakin tajam. Semakin tajam. Dan di sini ya enggak, Gatot Nurmantio kembali keras mengingatkan kondisi yang ada. Nah, sehingga berpengaruh juga terhadap polarisasi cawapres. Ya, jadi bahan pertimbangan juga, gitu loh. Waduh. Ya, itulah. Jadi kalau secara konstitusi ada utang 5 menteri, konstitusi ada yang terlanggar. Ini sudah saatnya Bu Mega bisik sama Puan mengumpulkan. Kok bisik sih, Prof? Perintah atau? Kamu ikut-ikutan kita bisik-bisik. Ya bahasa apalah kan internal atau memberitahu. Konsolidasi untuk melihat kita perlu berbenah dan untuk kelangsungan ke depan PDIP ini, kan begitu? Sebab jangan dipikir PDIP inilah yang sekarang termasuk yang mengantarkan keterpurukan Indonesia ini. Ya, Prof? Iya, jadi bisa gitu. Bisa jadi. Orang akan jadi sekarang inilah legasinya Bu Mega, ya enggak, untuk melakukan sesuatu sehingga rezim yang sekarang ini jangan begitu lagi. Jadi harus menegur petugas partai secara masih sempat? Masih, wong DPR kan di situ ada Puan Maharani, DPR kan di situ. Kalau bukan soal maksudnya kan, masih sempat bebenah gitu loh. Ya sempat lah, kan cepat. Artinya begini. Ya kalau namanya partai Bib, kekuasaan tertinggi itu kan ada di ADRT-nya. Dan itu di tangannya Bu Mega. Jadi yang balelo set, ya enggak? Ada yang sudah set, sudah di-set, dipotong, dikeluarin, diamputasi ya. Udah keluar. Ini kalau Budiman Sujatmiko udah minta pamit dengan berkaca-kaca tadi. Bukan minta. Dia nggak minta, Prof. Loncat. Iya, dia mendukung Prabowo itu, dia lihat potensi perbaikan bangsa dan negara. Bangsa ke depan ini kan begitu penuh tantangan.
Jadi ya, udah mikir Budiman Sujatmiko itu dulu kok enggak? makanya saya juga heran. Jadi seakan-akan Tanda kutip nih ya. Iya, seakan-akan hanya ada satu yang mampu mengurusi negeri ini. Itu yang saya lihat. Hanya Satu. Prabowo. Saya nggak Ya. mau nyebut nama lah. Enggak nyebut. Nggak Pak Bowo boleh enggak? Ya enggak lah. Karena selama ini kan diwacanakan itu kan negeri ini seakan-akan akan tenggelam. Betul. Akan iya. tenggelam bila tidak dipimpin oleh penerus dari rezim saat ini gitu. Padahal lupa Anies itu bagian dari rezim itu bukan, saya tanya Prof. Apakah Anies bukan bagian daripada rezim ini? Iya. Semua kita bagian dari rezim. Enggak tadinya. Cuma enggak, tunggu dulu sebentar. Cuma kita yang teraniaya. Oh. Jadi struktural rezim ini harus dibenahi. Nah, Anies dulu pernah di situ. Kemudian dizolimi dengan mencopot dia dari menteri. Ya. Karena maksudnya baik. Karena pendidikan itu harus melahirkan anak bangsa menuju Indonesia emas. Ini loh. Nah, kenapa? Ya, kalau dalam menertibkan itu tentu tertib administrasi, tertib jabatan. Nah, kemudian kalau di perguruan tinggi itu seseorang itu bisa mendapatkan jabatan fungsional, Jakfung namanya, itu jelas sekolahnya, jelas ijazahnya, kan harus diperiksa semua. Mungkin karena berbau-bau itu yang akan dilakukan, nah dia bilang kena nih gue kan begitu. Jadi itu dulu. Jadi pada era itulah kemudian beberapa perguruan tinggi kemudian di grounded istilahnya. Setelah itu perguruan tinggi yang kena grounded boleh bergabung dan atau recovery. Nah, ya. Nah, banyak itu kampus. Nah, sekarang beberapa kampus sudah melejit, tumbuh berkembang kembali. Nah, jadi itulah gagasan pemikiran Anies dari dalam dunia pendidikan dan nyata produknya itu apa. Nah, tetapi dengan kondisi seperti ini tadi, ya inilah Malin Kundang ini perlu diberi ya peringatan keras oleh yang memberi ya, yang memberi penugasan itu tadi. Nah, itu. Kalau sebelumnya Nasdem sudah memberikan sinyal, sekarang PDI juga semacam tanda kutip memberikan sinyal juga ya, mengkritisi. Hingga kita tunggu nih Golkar ya. Ya, Golkar. Golkar kira-kira gimana, Prof? Kalau kacamata yang dari ya, kalau Golkar itu begini, kalau hati nuraninya sok begini, Pak Hartarto itu menteri yang bagus, ya. Kemudian dalam perjalanannya juga, Erlangga ini udah lama juga terjun, ya. Nah, kemudian setiap mereka ini dulu yang di zamannya Orde Baru, Ibnu Sutowo ujung-ujungnya Ponco Sutowo itu membangun IIQ dan Institut Ilmu Al-Quran. Pak Sudarmono membangun sekolah Merah Putih. Pak Tri kalau tidak salah membangun juga di Jawa Barat, Bandung. Ya, Bu Mega, tapi bukan Megawatinya, Rahmawati Soekarno Putri, tempat kumpulnya Syahganda, Kiflan di situ. Saya belakangan juga dengan Bu Rahmawati. Ada UBK, Bung Karno, ada Universitas Bung Karno ya. Bung Karno, ya. Situ ada Hatta Taliwang ya. Iya, ada Hatta Taliwang. Nah, kalau cerita Hatta Taliwang dulu, waktu saya ke Lombok dengan Pak Josan kampanye, Hatta Taliwang datang, lantas kita coffee morning dengan beliau di hotel, ya sama Hatta Taliwang. Itu teman seperjuangan, Prof. Oh, seperjuangan ya, junior saya itu dia cerdas, pinter, ya. Mudah-mudahan mungkin sudah doktor sekarang ini, ya. Nah, kemudian kita lihat itu, jadi semua ingin ada punya kegiatan lanjut setelah ini. Nah, ini Habibie jangan lupa ada Habibie Center. Oh, kalau Habibie itu banyak. Oh, banyak ya? Banyak, walaupun singkat, tapi banyak. Yang benderanya ICMI itu banyak. Sekarang di atas sana dekat Pangrango ada sekolah berasrama, dormitory. Ngomong-ngomong ICMI, Prof. Kok sekarang tidak terdengar, Prof? Ya, karena di ICMI ini, aduh, sudah mulai kendor-kendor juga. Ada yang keras-keras di situ, berapa orang ada. Sama juga dengan Kahmi. Kahmi juga begitu.
Yang masih doa begini itu ya antara lain adalah ya Tamzil Indrum, kemudian DPD Muslim kan? Umar ya. DPD kan. Oh ya, jadi sebagai anggota kami ya. Saya dulu kami waktu dipegang sama Fuad Bawazir sempat saya di situ. Iya. Kalau Fuad Bawazir sudah gabung ke Prabowo lama saya lihat. Ya, enggak apa-apa itu pilihannya. Pilihannya. Nah, tapi kalau saya jelas lugas karena saya tahu persis ya apa, siapa dan bagaimana serta apa ke depannya yang akan dilakukan oleh koalisi perubahan. Nah, jadi mantap. Habib, saya pendukung. Berarti kita sepakat ya di koalisi perubahan kita dukung sampai tuntas. Sampai tuntas, insya Allah. Kalau nanti sudah memerintah, nakal dia kita kritik Kita lebih keras. juga. Harus lebih keras dari kritik orang lain. Jangan karena kita mendukung, dia mencela-menceli di dia. Enggak ada pengen jadi menteri kali, Prof, diem-diem nih. Oh, enggak lah. Gini. Nah, kalau di negara-negara Soalnya maju, banyak yang tanya nih. Wah, jangan-jangan Hasan Ali ini ada punya apa namanya mimpi katanya. Hak khas channel itu tentu ingin menempatkan pejabat publik. Itu sah-sah saja karena dia bukan ingin menempatkan, Bro. Mengusulkan. Itu sah-sah saja. Siapapun boleh mengusulkan. Oh gitu. Ya? Boleh ya? Boleh. Asal saja tempatnya itu apa, kompetensi yang diperlukan untuk tempat itu, sehingga siapa saja yang memenuhi kompetensi itu diseleksi. Nah, kalau saya melalui assessment center. Ini Jo, Prof, jujur ya. LSMP sini sudah berumur 25 tahun. Ya, kita sudah berumur 25 tahun. Satu-satunya saya pernah mengusung, ya, tapi atas nama pribadi ya, bukan atas nama LSM, itu seorang jadi menteri, itu aja. Selebihnya setiap pilpres kita dukung, setelah dukung selesai, wassalam. Ya sekarang nggak salahnya. Kalau Habib merasa BUMN, BUMD itu ada tulang punggung ekonomi kerakyatan yang menjalankan, memanfaatkan, menggunakan sumber daya alam yang ada untuk membangun republik. Kalau Habib punya orang-orangnya, ya silahkan saja di endorse, tidak salah. Tetap yang menentukan. Itu kita punya satu kebiasaan, Prof, semacam apa namanya ADRT ya di LSMP itu kita tidak pernah punya nawaitu ya, nawaitu untuk apa namanya ya istilahnya apa sih istilahnya? Pamrih. Nah, ini bukan pamrih. Artinya begini, Islam mengajarkan ya the right man on the right place. Ya. Janganlah tempatkan orang yang tidak ahlinya. Ya, tunggulah itu nanti akan menjadi. Ya, itu hanya sifatnya tadi bukan mengendorse, hanya ya semacam katakan ada mengkritisi. Nah, itu kerjaan kita. Bukan mengkritisi. Mengkritisi perilaku politisi. Ya, mengkritisi politisi, tapi menyampaikan ini loh ada 50 kandidat untuk BUMD dalam bidang air minum. Kan boleh saja karena fact finding sebagai NGO kan ngelihat juga. Tentu dengan kemampuan yang ada. Usul penasehat diterima. Wah, 2023 kita mesti bersikap. Karena apa, Bib? Ya, ini sudah 25 tahun. Kalau Prof tanya, ada nggak kader LSMP yang ada di pemerintah? Nggak ada. Ya. Kita cari nanti. Kenapa tidak? Nah, karena memang selama ini kita tidak pernah berpikir kita menganggap itu pamrih ya. Jadi kita tidak pernah apa namanya ikut-ikutan. Ada jabatan ini di sini isi di sini satu-satunya, Prof. Ya, satu-satunya yang pernah kita alami itu sifatnya juga bukan LSM ya. Ya waktu di era reformasi itu pernah juga kita menyusun macam susunan kabinet usulan gitu loh. Itu ya aja. Kenapa tidak sah-sah saja? Ya tentu dengan punya pengalaman, dengan punya teropong yang ada. Nah jadi apalagi saya lihat di PIS ini beberapa tokoh-tokoh akademis, praktisi ada. Nah bisa diskusi di sini. Ruang rapat ada, tempat ada, kita diskusi. Nah bagaimana sebaiknya nih? Karena apa? Ya, memimpin negara itu bukan seperti memimpin perusahaan, beda. Ya. Dan ini juga Pak Anies Rashid Baswedan sudah menggarisbawahi beda. Ya. Unsur manusia di dalam perusahaan bisa dikatakan unsur produksi. Tapi kalau di negara
manusia itu ada human capital yang memahami ya enggak, keberadaan dia itu untuk membawa negara itu menjadi suatu. Karena apa? Di situ adalah kepemimpinan. Ya. Pemimpin itu ya bukan karena jabatannya. Pemimpin itu diikuti karena karismatiknya. Itu yang pemimpin. Karisma, ya, tanpa diberi uang, tanpa diberi apa, akhlaknya, itu kepemimpinan. Budi pekertinya. Sedangkan kalau pemimpin di perusahaan ada presiden direktur, top manager, middle manager, supervisor. Most of them karena ada SK, maka dia punya tupoksi. Karena itu diikuti oleh bawahannya. Tapi yang namanya pemimpin tidak. Pemimpin itu diikuti karena kompetensi yang dimilikinya, amanah, akhlak rumah, kemampuan manajerialnya, kemampuan leadership, baru. Dan itu jarang. Nah itulah yang ada di Masyumi, Bib. Dan tokoh nasionalis tempo dulu ini ya Wilopo, ya. Kemudian Sabila Rashad, ya. Itu tokoh-tokoh Masyumi, ya. Kemudian Kartasasmita ayahnya Ginanjar, ya. Itu tokoh faksi Islam yang ada di PNI dulu. Namanya nama organisasinya lupa saya itu, ya. Jadi ada unsur Islam di dalam PNI itu. Nah, itu pimpinannya Sabila Rashad antara Pak Kartasasmita. Prof, ngomong-ngomong balik lagi ke peta terkini. Iya. Ya. Kalau melihat per hari ini, ya. Ini katakan gonjang-ganjing, ya. Gonjang-ganjing politik ini kan semakin menajam. Lagunya Iwan Fals mungkin bisa bongkar. Di atas seperti itu. Nah, menurut Prof ini apa sih, Prof, kira-kira jalan terbaik, ya? Jalan terbaik sehingga tidak berlarut gitu, Prof. Kita kan di sini kan selalu yang kepengen damai. Ya, kalau jalan terbaik adalah semua legowo mengikuti aturan konstitusi. Tapi konstitusi yang didasarkan kepada ya Pancasila sebagai filosofi, undang-undang dasar sebagai dasar hukum. Tapi undang-undang dasar yang tidak sesuai dengan filosofi yang ada dalam pembukaan, ini jangan diberlakukan, jangan dipaksakan. Nah, dengan demikian konstitusi bisa jalan, gitu. So, bisa saja enggak jalan undang-undang, dia bisa pakai permen, pakai perpu, pakai pilpres, ada saja itu. Kalau saya boleh usul, Prof. Apa itu? Boleh nggak usul? Ya boleh lah. Boleh. Nah, apa itu? Jadi usul saya ini kembali ke rujuk nasional. Gitu loh. Aduh, Habib ini mengulang sejarah lama. Dulu namanya ada Keruknasi. Ingat tak? Tahu saya. Kerukunan Jadi kenapa saya bilang nasional. rujuk nasional? Karena kan kita membongkar ini bukan menyelesaikan masalah. Ya, Tidak saya setuju. akan selesai masalah. Betul, saya setuju rujuk nasional. Ya. Tapi yang salah tetap rapornya diperiksa. Iya, udah pasti. Tetap itu perlu dilakukan yudisium. Itu ranahnya beda. Kita Nah. pisahkan antara ranah politik dan ranah hukum. Ya, Ya kan? Politik hukum kita jalankan rujuk nasional. Karena sekian lama, ya, hampir setahun lebih, ya, kita ya hampir 2 tahun ini kan, gonjong-ganjing ini tidak habis-habisnya. LSM Peace melalui Ketua Umum saya Ahmad Syihab, Prof. Habib Has, didampingin oleh Prof. Abbas Toha, disetujui juga oleh Sekjen nih, Dr. Randes Dodi Rudianto. Beliau ini salah satu tapol di era Soeharto, pernah ditahan bareng-bareng dengan Rizal Ramli. Sampai detik ini usianya sekitar 70 lebih, tinggal di Jogja, dan beliau masih aktif memperhatikan, menghayati, menghimbau, segala macam cara. Setiap detik itu perhatiannya terhadap bangsa dan negara ini sangat luar biasa. Gitu loh. Jadi wise, ya, yang perlu kita tempuh sekarang ini. Katakan di sini ada SBY, ya kan? Ada Megawati, ada Surya Paloh, ya kan? Ada lagi pentolan-pentolan Golkar, ya kan? Ada lagi pentolan-pentolan yang ada di PKS. Jadi seluruh partai politik yang punya pengaruh, yang punya pentol-pentol itu tuh duduk bareng. kok yang PDPI nggak disebut Bu Mega?
Kalau rujuk nasional termasuk dong. PDIP, iya semua. Semua kan? Semuanya kumpul duduk bareng. Presiden sebagai yang diberikan mandat tertinggi ini menyadari kalau hiruk pikuk ini terus berlangsung tidak akan selesai. Betul, Kita khawatir perpecahan negeri ini akan timbul. Bukan mengusung salah satu partai, mengusung salah satu presiden untuk mengamankan ke depan itu bukan cara. Menurut saya. Ya, Karena akan timbul masalah baru apabila sekarang tidak dipecahkan. Nah, jadi paling bagus itu kumpul duduk bareng semua, siapa aja calon terbaik silakan bersanding, tapi dari pucuk pimpinan dan seluruh pimpinan partai itu demi bangsa dan negara. Waduh, Bib, ini kerja berat ini. Seperti kata orang, saya setuju rujuk nasional, tapi ini seperti menegakkan benang basah. Harus benang basah tuh baru dia bisa berdiri kalau ada menariknya. Nah, yang menarik ini siapa? Kita yang menarik. LSMP mengusulkan. Ya, kita usulkan saja dulu. Iya, konsepnya sudah. Karena tetapi ya artinya begini. Yang namanya masalah ini selama dunia berkembang, masalah itu selalu akan muncul. Tetapi bagaimana masalah itu dicermati, dievaluasi, dicari penyebab dan dicari solusi pemecahannya, baru jalan lagi. Contoh, Prof ya. Kita balik dikit ke belakang ya. Bagaimana Nabi Muhammad SAW itu menyelamatkan dirinya dari hujatan, dari hinaan, dari cercaan di Makkah. Beliau hijrah. Beliau hijrah ke Madinah itu dengan segala konsekuensi. Tapi demi bangsa dan negara. Demi tidak terjadi pertumpahan darah. Beliau hijrah ke Madinah. Ini contoh terbaik. Disambut dengan Tolal Badru Alaina. Wah, merinding, Bro. Situ harus kita tiru. Ya, betul, Bib. Dia pulang ke Madinah demi menyelamatkan daripada pertumpahan darah. Padahal kalau waktu itu mau pertumpahan darah juga masih mungkin kan. Tapi tidak. Bimbingan Allah, beliau pulang ke Madinah dengan merangkul semua kaum. Kaum Ansornya di kampung, kaum Quraisy juga dirangkul, semua juga dirangkul. Di situ semua tidak ada perbedaan. Itu beliau mulai meluruskan. Karena ini kan sebetulnya kan hanya, ya kalau kita bahasa kasarnya tuh bahasa hanya kebodohan politik ya. Kebodohan tak kelalaian lah ya, tanda kutip ya. Sehingga timbul gonjang-ganjing nggak habis-habis gitu. Iya, jadi begini, Bib ya. Pada era itu magnitude-nya adalah Rasulullah, utusan Allah. Tentu dibeli satu karomah tersendiri. Beliau berhasil menunjukkan suatu dan membuat satu piagam Madinah. Sehingga etnis agama pun bisa hidup di situ, tapi dengan syariat Islam sebagai pemegang kendali. Oke lah. Nah, kita ingin rujuk nasional. Mudah-mudahan berhasil. Tapi tentu harus ada yang dominan dalam bentuk kebenaran kelurusan yang menjadi magnitude untuk menarik itu. Ya, itu kan nanti telah kumpul. Iya, kita mendorong untuk terjadinya itu. Tetapi kan harus ada yang tampil. Kalau saya ini tetap kita sampaikan, tapi pada saat koalisi perubahan memimpin, apalagi Bapak Anies Baswedan menjadi presiden, dia akan panggil semua partai itu. Itu maksud saya itu kan nanti, Bro. Iya, masih lama. Kalau sekarang masih sulit karena apa? Waktunya pendek, pilpres pemilu masih ada, ya waktunya tinggal 2 bulan lagi, sedangkan kampanye tinggal 5 bulan setengah. Apa bisa begitu? Bisa, sangat bisa. Oke, nah siapa? Kan ini pertanyaannya. Di sini ya, di sini ada organisasi besar. Ya, kita kembali nih. Kalau kita mau ngomong tadi kalau pimpinan partai, oke, lengkap seluruh pimpinan partai, seluruh dinasti yang ada sekarang, ditambah lagi pimpinan-pimpinan partai. Ditambah lagi pimpinan-pimpinan ormas. Di situ ada Muhammadiyah, ya kan? Ada Nahdlatul Ulama, ada Ar-Rabithah. Ini orang-orang hebat semua yang peduli kepada negeri. Duduk bareng, bikin semacam konvensi. Ya, sekarang hostnya siapa? Hostnya
Prof inisiatornya Abbas siapa? Taha. Saya usulkan. Kenapa? Why not? Iya, Bib. Jadi kita Loh, coba. kita kan berpikir ke depan. Betul. Daripada kita ribut-ribut sampai detik ini tidak habis-habis, bongkar-membongkar ini kita tidak akan mencari masalah, Prof. Ya. Prof bayangin, Hmm. dibongkar satu kasus ini, busuknya kemana-mana. Kalau bahasa orang Palembang, Prof, ini namanya botol rusip. Tahu, Prof, botol rusip? Tahu, Prof? Ya. Botol rusip itu ikan busuk tuh, Prof. Dalam botol itu. Itu penuh tuh, kumpul tuh. Itu kalau dipecahin kira-kira apa yang terjadi? Wah, menyengat Apa itu yang kita mau? Ya, tapi ya saya mendukunglah rujuk nasional. Iya. Tentu perlu kita sounding. Iya, ya. karena Tentu kapasitas untuk melakukan ini, ya kalau ya kita cobalah nanti. di sini perlu satu, Prof. Syahwat politik yang harus diredam. Itu aja kuncinya. Ya. Syahwat politik beberapa orang ini harus diredam dulu. Nah, soalnya begini, Bib. Ada syahwat yang dibayang-bayangi oleh ketakutan. Ya, padahal kan kalau kita mau hitung nih, Prof ya. Kalau kita mau hitung dengan jari, ya punya syahwat ini nggak banyak, Prof. Yalah pimpinan parpol, Berapa presiden dan timnya. Berapa orang kira-kira? Yang punya syahwat? Ya, kira-kira total 25 orang Ya. lah. Kalau kita bandingkan dengan penduduk Indonesia yang hampir 300 juta, nggak ada artinya, Prof. Iya, Berapa cuma persentasenya? ya 0,00 sekian, cuma mempertemukannya Itu ini. yang saya bilang. Bisa. Kenapa nggak bisa? Pertemuannya satu gampang. Sangat mudah. Begitu Jokowi, Presiden Jokowi Widodo ini, dengan legowo, dengan jiwa besarnya dia berasa sudah ditap sebagai maling kundang. Tanda kutip ya. Di mana-mana menjadi, dia bilang, dia juga pidatonya dia itu juga menurut saya juga nggak bagus ya. Bayangkan, Prof, pidato kepala negara di hari kemerdekaan yang diomongin pertama itu masalah dirinya dihina. Saya juga bingung, siapa sih yang bikin konsep pidatonya? Prof bingung aja. Kira-kira apa sih kaitannya dengan pidato itu? Tiba-tiba dia ngomong di depan seperti itu. Kalau saya punya pemikiran, itu yang bikin konsep pidato itu bodoh banget. Lupa gak? Pidato kenegaraan loh. Ditonton oleh dunia. Tiba-tiba dia nonton, saya dihina tolol, saya dihina ini, saya dihina ini. Kira-kira salah nggak, Bro? Ya iyalah, Bib. Kalau yang namanya mengenai pidato kenegaraan tuh standarnya, formatnya tuh ada. Tapi tidak termasuk itu. Kalaupun ada, cukup selayang saja, enggak pernah. Apapun posisi saya, tentu ada kritikan yang tidak bagus. Namun kita harus membangun negara, itu aja. Tapi itu kan tidak dilakukan. Itu Nah, yang ini saya, konseptornya ini. itu yang saya bilang. Apakah dia jadi balik sendiri balik atau lagi. ada orang yang Ya. buat konsep yang keliru, atau ini yang perlu kita. Oke, nah jadi kalau rujuk nasional tadi, kalau presiden melakukan inisiator, memanggil semua untuk duduk, ya mudah-mudahan berhasil. Nah di sini kan sebetulnya ada tokoh, Prof, yang ada di samping beliau itu ada yang bisa sebagai, kalau Prof tadi bingung siapa yang. Siapa? Mahfud? Bukan itu. Kalau Muldoko payah. Bukan juga, ada orang yang punya kemampuan itu. Dan insya Allah kalau beliau ibarkan langsung selesai itu. Itu Pak, Prof. Profesor juga, profesor, doktor, ustadz, ulama, ada lengkap titelnya. Masa lupa sih? Wakil presiden. Nah, wapresnya. iya, beliau punya magam untuk itu. Gitu loh, saatnya beliau berdiri. Hey, NU, dia di NU. Ya itulah, jadi artinya kita harapkan inilah momen terbaik bagi Wapres untuk melakukan dan meyakinkan Joko Widodo untuk adanya rujuk nasional. Ya, itu, Bro.
Karena Jadi dengan dua konsep adalah apa? Kita buat itu tatanan konstitusi, masalah hukum kita jalankan sebagai sendiri. adanya. Oh ini bagus benar. Ya oke, semacam kita pernah juga usulkan juga kan, katakan pernah terjadi korupsi dan sebagainya. Apabila itu memang betul terjadi dan ada bukti, kan dikembalikan kepada negara kan selesai masalahnya. Hukumannya kan jadi ringan. Ya. Cuma aja pengakuan dosa, pengakuan apa namanya? Oh, saya pernah ini ada ini. PPATK punya laporan ini. Oke, saya kembaliin. Kayak kemarin itu terjadi di kasusnya BTS kan. Yang 27 miliar Agak jelas. kembaliin. Sampai sekarang juga belum selesai tuh. Dipanggil lagi kemarin apa namanya si Magdir Ismail tuh. 6 jam tuh dicecar tuh. Nggak tahu tuh apa lagi tuh. 6 jam dicecar tuh masalah uang yang 27 miliar itu. Masih panjang tuh kasus itu. Nah, kalau hal-hal ini menjadi semacam pemikiran orang-orang atas, ya, rakyat bisa tentram, Prof. Ya, Kita juga bisa bayar utang. Ya, Kalau ini ya. kan kita khawatir ini kalau timbul kerusuhan nasional atau timbul apa namanya apa sih, Bro? Udah susah ngomong ya. Ya enggak usah ngomong lebih, jadi kita tunggu saja. Mungkin Jadi nggak usah ngomong nih. enggak usah ngomong. Tadi kita udah ngomong hampir 1 jam, Bro. Iya, enggak apa-apa kan sekira udah ending kita sekarang ini adalah rujuk nasional dari LSMPs, kemudian tampilnya Wapres untuk mengorganisasi ini. Nah, diharapkan ya sebagai legacy daripada Wapres pada akhir masa jabatannya. Setuju. Nah, Setuju. kemudian maka berlangsunglah Pilpres dan Pemilu, ya enggak, secara jurdil. Itu. Begitu, Bib. Itu yang paling bagus ya. Semoga Jalan terbaik. ya, semoga Allah ridho atas usul kita ini. Iya. Dan juga Pak Sekjen kita di Jogja sehat seger dia mendengar ini. Amin. Ya Allah ya Rabb, di hari yang baik ini kita berharap, Bro ya. Ya, Mudah-mudahan bisik-bisik ini menjadi suatu motivasi ya buat mereka-mereka yang saat ini lah masih gofil, bahasa Arabnya gofil, Bro. Ya. Gofil itu lupa dengan dirinya, haus dengan kekuasaan, sehingga tidak tahu lagi harus kemana. Kita memberikan semacam masukan dan arahan, Bro ya. Bisa masukkan lah. Masukkan aja ya. Arahan itu tahu keren. Ya Allah, nggak terasa makin hangat, Top. Ya, mudah-mudahan episode berikutnya ini kita sudah, ya beberapa kali kita berharap ya. Ke depan ini setelah gonjang-ganjing ini kita berharap redap. Ternyata belum juga. Ya mudah-mudahan ini anti klimaks ya. Ya, betul. Anti klimaks daripada persilatan politik ini. Sehingga waktu yang beberapa bulan ke depan ini bisa menjadi waktu-waktu yang berharga ya, Prof ya. Al-waktu kasaib, Prof. Kalau bahasa Arabnya itu al-waktu kasaib. Al-waktu kasaib. Waktu itu bagaikan pedang. Gitu. Pedang itu apa bisa kalau kita bisa menggunakan, bisa memotong dan bisa memotong diri kita sendiri. Di situ. Jadi kalau waktu ini yang tersisa ini digunakan sebagai waktu kasaib, insya Allah Pak Wakil Presiden pasti ngerti itu. Begitu kita bilang waktu kasaib, Pak Wakil Presiden, Pak Amin, silakan Anda punya peranan, ya mendampingi, memberikan semacam gagasan besar ya. Boleh kita katakan gagasan besar, Pak ya. Belum ada kan yang ngomong ini? Ada nggak, Pak? Belum ya, baru kita ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisik-bisik ini bermanfaat buat kita semua. Kita akhiri, Prof nih. Kita akhiri cukup dulu. Kita masih mau panjang lagi. Kalau ada perkembangan nanti kita lagi. Ya. Baiklah, bisik-bisik kenegaraan plus keagamaan plus nasihat juga buat elit-elit politik ya. Buat pemangku jabatan yang saat ini sedang rapil, sedang lupa tentang hausnya kekuasaan yang tidak akan habis-habisnya. Karena haus itu semakin haus dan semakin haus. Kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Prof. Ya.
Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.